Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Jikro Atais Damar dengan 3 digit NIM terakhir 129 dari program studi pendidikan teknologi informasi. Nah, kali ini saya akan membuat program, yaitu program OOP Java. Saya mendapatkan soal yaitu transportasi berjenjang atau tarif transportasi berjenjang. Nah, seperti ini teman-teman soalnya. Nah, bisa dilihat. Nah, soalnya kan kurang lebih kita disuruh ada 2 kelas saja. Nah, niatanku itu kita akan tambahin peranakan kelasnya, jangan 2 ini saja. Lalu kita akan memberi diskon berjenjang, mungkin 10 ditambah, mungkin setiap beberapa kilometer akan mendapatkan diskon lagi gitu. Itu teman-teman. Oke, mungkin kita akan mulai eksekusi codingannya saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil codingan saya yang tadi coding. Yang pertama kita akan masuk ke codingan awal, yaitu transportasi. Di sini itu kelas utama atau main kelasnya itu transportasi teman-teman dari codingan saya. Lalu ada peranakan kelas, kelasnya itu ada taksi, ada ojek, ada kereta, ada kapal, dan ada bus. Nah, lalu di kelas transportasi ini saya menggunakan privat double jarak dan privat double tarif kilometer. Jarak ini tuh untuk mengukur jarak perjalanannya. Nah, untuk tarif per kilometer ini tuh harga per kilometernya. Lalu dibuat privat untuk enkapsulasi. Lalu ini ada konstruktor dan getter. Nah, konstruktor ini tuh mengisi awalnya untuk mengisi nilai awal. Nah, kalau getter ini tuh Nah, konstruktor ini tuh untuk mengisi nilai awalnya. Nah, kenapa pakai this? Karena mengisi atribut dengan parameter, makanya menggunakan this. Lalu ada getter untuk mengambil nilai jarak, setter untuk mengubah jarak. Nah, lalu ini setelah setter dan getter ada harga awal. Ini tuh untuk menghitung harga awal dengan cara jarak dikali tarif per kilometer. Lalu ini tuh ada diskonnya teman-teman. Diskon seperti ini, if jarak 10, jadi jarak lebih besar sama dengan 10, jadi 10 km, tiap 10 km akan diberi diskon gitu teman-teman. Lalu ini untuk kelipatan jarak sama dengan 10, jadi kelipatan jarak 10 itu akan mendapatkan diskon 10% dan akan ditambah setiap kelipatan 10, yaitu 2% gitu teman-teman. Dan ini tuh maksimal diskonnya yaitu 70%. Lalu ini tuh untuk menghitung akhir dari diskon gitu, total akhir dari diskon. Nah, itu dengan cara hitungan harga awal dikali 1 dikurangi diskon yang didapat oleh pelanggan. Lalu di sini ada ini tuh untuk menyampaikan hasil akhirnya teman-teman. Lalu di sini ada Di sini ada taksi. Oke. Taksi kan ya seperti yang saya jelaskan tadi, taksi ini tuh masuk ke peranakan kelasnya. Kan tadi kan induk kelasnya transportasi, ini tuh istilahnya peranakan. Nah, di taksi ini tuh menggunakan public taksi string nama driver double jarak. Nah, super jaraknya dengan harga 8.000. This nama driver. Lalu ojek pun sama seperti taksi teman-teman. Ojek tidak ada yang dirubah hanya ini tarif ojek lebih murah ketimbang taksi. Lalu ini ada bus, kapal, dan kereta yang sedikit berbeda dengan ojek dan taksi. Kalau bus, kapal, dan kereta ini tuh kan ada kelas-kelasnya teman-teman. Dan metode ini tuh teman-teman, ini tuh untuk menentukan kelas setiap
setiap yang dia pilih. Misalnya dia memilih kelas biasa akan mendapatkan harga 5.000. Lalu kalau dia memilih kelas yang kaya akan dengan harga 7.000. Lalu untuk kelas yang sultan dia dengan harga 10.000 gitu teman-teman. Jadi sesuai kelasnya. Nah seperti dunia nyata kan memang ada kelas tersebut kan, kalau kita misalnya pesen tiket di bus, di kapal maupun di kereta seperti itu. Nah lalu akan kembali ke awal jika dia salah nulis. Misalnya dia mau menulis biasa tapi salah, jadinya akan tetap dengan harga 5.000. Kalau enggak dia mau nulis sultan tapi kurang L gitu teman-teman, nah kan error kan. Nah jadinya harganya tetap kembali ke harga biasa yaitu 5.000 gitu teman-teman. Sama halnya dengan bus, kapal, dan kereta juga menggunakan hal yang sama teman-teman, menggunakan kelas dengan harga yang berbeda-beda, konsepnya juga sama. Oke, itu codingannya. Lalu mungkin kita akan bahas main atau codingan utama dari ini teman-teman, itu main Java. Page system ya yang kita tahu ini tuh page suatu folder tempat kelas ini berada. Lalu ada import Java until scanner, ini tuh untuk mengimpor kelas scanner untuk membaca input dari user. Lalu ada public class main, ini untuk mendeklarasikan kelas pertama yaitu main ya, yang kita sudah tahu lah dari codingan ketiga ini. Lalu ada public static void main string args, ini tuh metode utama yang pertama kali dijalankan di program ini. Lalu ada scanner input, ini scanner input sama dengan new scanner system in, membuat objek scanner untuk input dari keyboard. Lalu ini teman-teman, nah ini tuh untuk menampilkan kata-kata untuk memilih transportasi. Lalu ada sistem bus, kereta, taksi, kapal, dan pilih ya yang ini. Nah ini tuh untuk menampilkan pilihan transportasi. Lalu ini meminta user untuk menginput. Nah sorry teman-teman, maksudku ini. Nah ini itu untuk menyimpan pilihan user dalam variabel pilih. Nah kalau ini tuh menyuruh user untuk menginput. Nah kalau sistem outprint masuk jarak kilometer, double jarak, next double, ini tuh untuk menginput jarak. Nah kan nanti kan, nanti konsepnya itu dia akan disuruh memilih bus apa, lalu memilih kendaraan transportasi apa, lalu akan hasilkan jaraknya. Nanti kita coba dicontoh aja ya teman-teman. Lalu ini ada switch ini tuh pokoknya jika user memilih pilihan pertama atau memilih bus, nah ini tuh untuk menampilkan kelas, yang dia mau pilih. Lalu untuk ini tuh untuk menyimpan kelas dalam angka, dan variabel untuk menyimpan nama kelas, mengubah angka menjadi teks kelas itu teman-teman. Nah sama seperti ini, sama semua ini teman-teman, tinggal kalian memilih apa. Misalnya memilih satu ya kan, yang dikeluarkan adalah pilihan nomor satu. Kalau kalian memilih kereta kan yang dikeluarkan adalah kereta. Kalau kalian memilih nomor 3 kan yang dikeluarkan adalah taksi gitu teman-teman. Lalu untuk ini teman-teman, ini gak kalah penting, yaitu sebentar teman-teman. Nah ini gak kalah penting teman-teman, ini tuh yaitu metode overloading. Nah metode overloading ini tuh fungsinya untuk nama yang sama tapi parameternya itu beda teman-teman. Jadi kan ini kan memiliki nama yang sama ya teman-teman, tapi parameter setiap ini tuh beda teman-teman. Ada bus, ada kereta, ada taksi, ada kapal, ada ojek. Jadi kita menggunakan ini teman-teman. Kalau kita nggak pakai ini, maka kita akan menulis outputnya itu harus satu-satu teman-teman, tidak bisa langsung bersamaan. Makanya kita menggunakan metode overloading gitu teman-teman. Nah mengapa kok ini outputnya satu? Ya karena overloading ini tadi itu. Nah kalau di akhir ini output seperti biasa lah, ini akan mengeluarkan hasil
lalu transportasi yang kita pilih, jarak, harga awal, terus ini itu keterangan diskon, lalu harga final yang telah dipotong oleh diskon gitu teman-teman. Oke, mungkin akan kita run supaya tidak lama-lama. Kita akan mencoba untuk ngerun. Sebentar teman-teman, error. Nah, oke teman-teman, ini hasil leranya ya, seperti yang kita jelasin tadi. Yang akan keluar pertama yaitu pilih transportasi, lalu ada beberapa transportasi yang bisa kita pilih, lalu di sini kita untuk menginput. Oke, misalnya kita akan memilih transportasi yaitu bus nomor 1. Oke, kita akan ketik nomor 1 di sini dan ketik enter. Lalu kita disuruh masukkan jaraknya kilometer. Misalnya aku mau jarak 25 kilometer. Oke. Lalu kita disuruh milih kelasnya yang saya jelasin tadi, ada 3 kelas kan. Kalau bus ada kelas biasa, kelas kaya, dan kelas sultan. Nah, kalau kelas biasa harganya sekian, kalau kelas kaya harganya sekian, kalau kelas sultan harganya sekian. Beda teman-teman harganya. Oke, mungkin saya mau kelas kaya gitu teman-teman. Ini kaya. Kita enter. Nah, ini teman-teman hasil dari perhitungannya, hasilnya. Oke, untuk transportasi bus dengan kelas kaya dengan jarak 25 km, harga awalnya yaitu 175.000, lalu mendapatkan diskon 12% karena 25 itu kelipatannya 10 kan tadi saya udah jelasin. Kalau kelipatan 10 akan mendapatkan diskon 10% plus 2% setiap kelipatan 10. Misalnya kalau saya menaruh jarak 10 km, dia akan mendapatkan diskon 10%. Tapi kalau jaraknya nambah menjadi 20 km akan mendapatkan 2% tambahan jadi 12%. Kalau dan seterusnya kalau 30 km ya akan mendapatkan diskon 14% seperti itu teman-teman. Nah, oke, mungkin kita coba contoh yang lain teman-teman. Kita run kembali. Oke, mungkin akan kita coba ke nomor 5 atau ojek. Oke, kita enter ojek. Kita jaraknya mungkin 8 kilo aja, jangan jauh-jauh. 8. Nah, ojek kenapa tidak disuruh milih kelas ya? Karena masa ojek ada kelas-kelasnya teman-teman. Makanya tadi codingan ojek dan sama seperti taksi itu tidak ada kelas-kelasnya. Kalau bus, kapal, dan kereta itu ada kelasnya. Nah, dengan harga awal ya 32.000 tidak mendapatkan diskon teman-teman loh. Kenapa tidak mendapatkan diskon? Karena minimal mendapatkan diskon itu jarak 10 km yaitu diskon 10% gitu teman-teman. Mungkin kita coba run lagi. Run. Oke, mungkin kita akan coba nomor 2 kereta. Tuh, jangan jarak mungkin 12 km. Tuh, untuk kelasnya kita mungkin salah ketik misalnya gini teman-teman, kan salah ketik kan. Nah, transportasi kereta dengan ini K ya, C ini itu kan gara-gara salah. Jadi user mesin atau ininya itu tidak bisa membaca dia milik kelas apa, akhirnya diubah menjadi ke kelas biasa gitu teman-teman dengan harga kelas biasa. Nah, lalu ini 12 km harga awalnya yaitu 72 km dengan harga kelas biasa karena dia salah nulis ini tadi teman-teman, dengan mendapatkan diskon 10%. Nah, 10% kan ini karena lebih dari 10 km teman-teman, makanya mendapatkan diskon 10%. Lalu ini harga finalnya ada 24.000 gitu teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Mohon maaf kalau saya ada salah kata atau salah perbuatan. Mungkin itu saja video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.